7 resep serba kuah, serba hangat untuk buka puasa. Resep pertama, sup telur tahu. Tahu dan telurnya lembut, kuahnya gurih asam seger. Masaknya sore-sore di teras sambil nunggu maghrib. Yang mau tahu resepnya, simak video ini sampai selesai. Bahan-bahannya tahu, telur, tomat, dan bahan-bahan lain yang sudah aku tulis di video. Step pertama, kita potong-potong tomatnya. Aku pakai 2 buah, dipotong kecil-kecil. Bawang putih 2 siung, kita geprek lalu cincang halus. Daun bawang 1 batang, kita potong-potong. Kita pisahkan daun bawang bagian putih dan bagian hijaunya. Bagian putihnya nanti akan kita tumis bareng dengan bawang putih, sementara bagian hijaunya nanti akan kita masukkan terakhir ketika supnya udah matang. Lanjut kita siapkan telurnya. Kita pakai 2 butir telur. Kita pecahkan telurnya lalu kita kocok lepas. Lanjut kita panaskan wajan dengan 2 sendok makan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita tumis bawang putih, daun bawang bagian putihnya, dan tomatnya. Aduk dan tumis sampai bawang wangi dan tomatnya layu. Nah, ini bawang putihnya udah wangi banget, tekstur tomatnya juga udah lembut. Kita masukkan air, ini sekitar 700 ml. Aduk-aduk dan masak sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan garam, ini sekitar 1 sendok teh. Kita kasih juga merica bubuk 1 sendok teh. Lanjut, kita masukkan juga tahu putihnya. Tahu putihnya kita potong dadu kecil. Aduk-aduk sampai tahu putihnya matang dan airnya mendidih kembali. Oh ya, kita kasih juga kaldu ayam. Aku pakai kaldu blok. Kalau teman-teman mau pakai kaldu bubuk, kaldu jamur, silahkan aja sesuai selera dan sesuai persediaan di dapur teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bumbu larut dan meresap. Selanjutnya kita masukkan telur kocoknya. Masukkan perlahan agar tidak bergumpal sambil diaduk sampai terbentuk serabut.
Aduk-aduk dan lanjutkan memasak sampai telurnya matang. Kalau sudah, kita kecilkan api, kita kasih minyak wijen biar lebih wangi. Ini pakai sekitar 1 sendok teh. Kalau misalnya teman-teman gak ada stok minyak wijen, bisa di skip aja, ini bakalan tetap enak. Lalu daun bawangnya kita masukkan sekalian. Aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Ini masakan kita udah jadi, udah wangi banget. Sup tahu telur tomat ini simple, kuahnya gurih seger, tahu dan telurnya lembut, nyaman banget dinikmati selagi hangat. Isiannya juga bergizi dan menyehatkan. Bikinnya mudah, recommended banget buat dicoba. Kalau sudah, kita matikan api. Sup tahu telur tomat siap diangkat dan segera disajikan. Ini dia sup tahu telur tomat, sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Resep kedua, sop ayam gurih kaldu. Ayam menu favorit keluarga, simpel cara bikinnya, enak rasanya, dan kaya nutrisi. Lengkap ada sayur dan proteinnya. Bahan-bahan dan takarannya bisa teman-teman cek di video. Untuk ayamnya, aku pakai ayam negeri, ini bagian paha, 500 gram sudah dipotong kecil dan dicuci bersih. Kentang dan wortel sudah dikupas dan dicuci bersih, masing-masing 2 buah. Bawang merah kita akan buat jadi bawang goreng, bawang putih, tomat, daun bawang, dan seledri. Bumbunya simpel, garam, sedikit gula pasir, dan kaldu bubuk. Ini merica bubuk dan biar wangi kita juga pakai biji pala, sedikit aja sekitar 1/6 biji. Nah, step pertamanya, wortel dan kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih kita potong-potong. Kalau sudah, kita sisihkan. Bawang merah kita iris tipis. Bawang putihnya cukup kita geprek, atau kalau teman-teman lebih suka bawang putih yang dihaluskan, itu juga bisa. Kalau semua sudah siap, kita siapkan panci yang cukup besar. Panaskan minyak, kita goreng bawang merah sampai golden brown. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat sebagian untuk taburan, dan sebagian lagi kita biarkan di dalam wajan. Masukkan merica bubuk, pala, dan bawang putihnya. Lanjut kita tumis sampai bawang putihnya harum. Masukkan ayam, tumis ayam sampai berubah warna. Step ini akan membuat aroma ayamnya jadi lebih wangi dan kaldunya juga lebih gurih. Aduk-aduk ayamnya biar nggak gosong. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, kita masukkan air, sekitar 1,2 liter. Ini aku pakai air panas, jadi lebih cepat mendidihnya.
Kalau sudah mendidih, kita masukkan kentang dan wortelnya. Kalau kita pakai ayam negeri, ayamnya akan cepat empuk. Jadi matangnya akan bareng dengan kentang dan wortelnya. Lanjutkan memasak sampai air mendidih kembali. Lalu kita bumbui sopnya dengan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai bumbunya larut dan tercampur rata. Lalu kita akan tutup pancinya dan masak sampai ayam, kentang, dan wortelnya matang. Waktu memasaknya sekitar 15 menit dan pakai api kecil aja agar kaldunya lebih keluar dan airnya nggak cepat menyusut. Sambil menunggu ayamnya matang, kita potong-potong tomatnya. Satu buah tomat kita potong jadi 8 atau 12. Daun bawangnya kita potong-potong juga panjang-panjang. Seledrinya juga kita potong-potong mengikuti helai daunnya. Nah, ini udah 15 menit, kita buka pancinya. Kita cek apakah wortel dan kentangnya sudah cukup empuk. Kita cicipi juga, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau airnya menyusut, juga kita tambahkan airnya. Kalau banyak minyak yang mengapung seperti ini, kita buang dulu minyaknya, biar nanti sopnya lebih seger dan gak terlalu berminyak. Ini minyaknya berasal dari tumisan dan juga lemak ayam yang mencair. Jadi memang sebaiknya dibuang ya teman-teman. Next, kita masukkan tomat, daun bawang, dan seledri. Selanjutnya tinggal aduk-aduk sebentar sampai tomat dan daun bawangnya layu. Kalau sudah, kita matikan api dan masakan siap diangkat. Segera sajikan selagi hangat. Sop ayam simpel dengan kuah super gurih dan ngaldu banget. Resep ketiga, sup tahu brokoli. Kuahnya gurih, brokolinya segar, dan tahunya lembut. Langsung saja ke cara membuatnya. Pertama kita potong tahunya, di sini aku pakai tahu putih biasa. Potong-potong dadu sesuai selera aja ya. Aku juga pakai jamur, ini opsional, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalian bisa pakai jamur tiram, jamur merang, ataupun jamur kancing. Potong-potong aja jadi beberapa bagian, potong tipis bisa atau mau dibelah-belah juga oke. Untuk brokolinya kita akan potong per kuntum, lalu jangan lupa direndam air garam biar kotorannya keluar. Ini kalau ada uletnya, ada kotoran-kotorannya, dia akan keluar dan mengambang. Nah, habis itu tinggal dibuang kotorannya lalu dicuci sampai bersih. Untuk tahu dan jamurnya kita akan sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan daun bawang, di sini aku pakai 1 batang. Kita rajang tipis, terpisah antara bagian hijau dan bagian putihnya. Kenapa dipisah? Ini bagian hijaunya akan kita masukkan terakhir, sedangkan bagian putihnya akan kita tumis bersama dengan bawang putih. Lanjut kita panaskan minyak, ini sekitar 2 sendok makan. Sambil menunggu minyaknya panas, kita cincang dulu bawang putihnya. Di sini aku pakai 2 siung. Bawang putihnya kita geprek aja lalu cincang halus.
Kalau sudah, langsung kita masukkan saja bawang putih cincang ini ke minyak yang sudah panas. Kita tumis-tumis sebentar. Lalu lanjut kita masukkan daun bawang bagian putihnya. Tumis-tumis sebentar sampai wangi. Selanjutnya kita masukkan air, ini sekitar 600 ml. Kita masak sampai air ini mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan tahu putih, aduk-aduk sebentar. Lanjut kita masukkan brokoli, lalu kita masukkan juga jamur. Aduk-aduk sampai semua bahan terendam biar matangnya nanti merata. Ini masaknya cukup sebentar aja biar brokolinya masih tetap hijau. Ini airnya sudah mendidih kembali, siap kita masukkan bumbunya. Garam sekitar 1 sendok teh, kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh, dan merica bubuk sekitar setengah sendok teh. Aduk-aduk lagi sampai semua bumbu merata. Dan jangan lupa cicipi rasanya. Kalau rasanya sudah pas, kita masukkan daun bawang bagian hijaunya. Lalu kita masukkan sekalian juga ini pakai minyak wijen. Sedikit aja sekitar 1 sendok teh, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Kalau semua bahan sudah masuk, kita matikan api, lalu sup tahu brokoli ini siap dinikmati. Gampang kan cara membuatnya? Satu resep ini cukup untuk 3-4 porsi. Teman-teman bisa makan dengan ataupun tanpa nasi. Digadoin anget-anget gini juga udah enak ya. Makanan ini juga jadi salah satu comfort food kalau pas lagi sakit, apalagi pas lagi sehat. Rasanya enak, gizinya oke, pokoknya recommended banget buat kalian coba. Resep keempat, asem-asem ayam kuah bening. Untuk bahan-bahannya, aku pakai ayam setengah kilo, ini bagian paha atas, paha bawah, diremas pakai garam dan jeruk nipis lalu dicuci bersih. Lalu untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan sereh. Tomat hijau aku pakai 5 buah, ukuran kecil, ini menyesuaikan aja dengan ukurannya. Jeruk nipis 1 buah untuk diambil airnya. Dan seasoningnya garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan merica bubuk setengah sendok teh. Untuk bumbu-bumbunya kita siapkan dulu. Bawang merah kita pakai 5 butir, kita iris tipis. Bawang putih 3 siung, kita iris tipis juga. Sereh kita pakai 2 batang, ini kita belah 2, atau mau dikeprek juga boleh aja. Lalu untuk tomat hijaunya, kita akan buang matanya dulu. Lanjut kita belah, silahkan bisa dibelah menjadi 4, jadi 6, atau jadi 8, menyesuaikan dengan ukuran tomatnya. Potong-potongnya sudah selesai, lanjut kita siapkan wajan dan kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tumisnya pakai api kecil aja sampai layu dan berwarna kekuningan. Untuk bumbu-bumbunya kita tumis juga supaya aromanya lebih keluar. Daun jeruk, daun salam, sereh ini akan lebih wangi kalau ditumis. Lanjut kita masukkan ayam, aduk rata dan masak sampai berubah warna. Ini aku pakai ayam negeri yang cepat empuk, jadi cukup dimasak sebentar aja, nggak perlu lama-lama.
Dia akan cepat empuk dan matang. Ini ayamnya sudah berubah warna. Waktunya kita masukkan air. Airnya kita pakai sekitar 1 liter. Kalau bisa kita pakai air panas atau air mendidih. Jadi masaknya lebih cepat. Nggak lama langsung mendidih kembali. Kalau airnya sudah mendidih kembali, kita masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, ini pakai kaldu ayam bubuk, dan merica bubuk. Kita aduk-aduk sampai bumbunya merata dan larut sempurna. Selanjutnya kita akan tutup pancinya dan masak sampai bumbu meresap dan ayamnya matang. Masaknya nggak perlu terlalu lama karena tadi kita juga udah tumis, jadi sekitar 10 atau 15 menit aja. Kalau sudah, sekarang waktunya kita masukkan tomat hijau yang sudah dipotong-potong. Ini yang bikin kuahnya seger banget. Lalu cabai rawit. Cabai rawitnya kita biarkan utuh, jadi kuahnya nggak pedas. Buat yang suka pedas bisa dipecahkan di mangkok masing-masing. Buat yang nggak suka pedas bisa di skip, ambil cabainya. Jangan lupa kita tambahkan jeruk nipis, kita ambil airnya. Biar rasanya makin seger dan asemnya makin mantep. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh, silahkan bisa ditambahkan. Tapi kalau nggak ada, pakai jeruk nipis begini aja udah enak banget. Dan untuk takaran jeruk nipisnya, silahkan sesuaikan dengan selera. Yang pasti jangan lupa cicipi rasanya. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, atau kalau kurang asam bisa ditambahkan jeruk nipisnya. Terakhir, sebelum matikan kompor, kita ambil dulu daun-daunnya, bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan, biar kuahnya lebih bersih dan nggak mengganggu ketika kita makan dan menikmati kuahnya. Asam-asam kuah bening, ayamnya lembut, kuahnya seger, dinikmati anget-anget, enak banget. Bikinnya juga gampang banget, tinggal cemplang-cemplung, tahu-tahu udah jadi dan kita matikan kompornya. Asam-asam kuah bening siap disantap. Cocok banget disajikan untuk makan malam, makan siang, bahkan untuk buka puasa dan untuk sahur, cocok banget. Resep kelima, sup soun bakso. Kuahnya gurih, ringan, segar, dengan isian yang enak dan bergizi. Bahan-bahannya sudah aku cantumkan di video, teman-teman juga bisa cek di deskripsi. Wortel aku pakai 2 buah, ini sudah dikupas dan dicuci bersih, dipotong bulat-bulat seperti ini. Jamur kuping aku pakai 5 lembar, ini nanti akan kita potong-potong. Bakso ikan 10 butir, teman-teman juga bisa pakai bakso sapi. Soun 50 gram, daun bawang 1 atau 2 batang, kita pisahkan antara bagian putihnya dan bagian hijaunya. Bawang putih 3 siung, kita ulek halus seperti ini. Untuk bumbunya kita pakai garam, gula pasir, merica bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Kalau sudah, kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan. Kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan dan daun bawang bagian putihnya. Aduk-aduk dan tumis sampai wangi. Kita masukkan air sekitar 1 liter. Ini aku pakai air panas. Lanjut kita masak airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan wortel. Jamur kupingnya kita masukkan sekaligus. Aduk-aduk, lalu kita masak sampai airnya mendidih kembali. Kalau airnya sudah mendidih, kita tutup pancinya. Masak sampai wortelnya setengah matang. Waktu memasaknya sekitar 15 menit. Kalau sudah, kita buka pancinya dan lanjutkan proses selanjutnya. Kita aduk-aduk sayurannya.
Lalu kita cek kematangan wortelnya. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita masukkan bakso ikan. Masukkan soun. Ini sounnya nggak aku rendam dulu, langsung dimasak aja. Kita aduk-aduk sampai sounnya lembut. Nah, ini karena soun sifatnya menyerap air. Kalau misalnya airnya kurang, silahkan teman-teman bisa tambahkan. Kita masukkan garam 1,5 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, merica bubuk dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kita aduk sampai bumbu larut merata. Nah, ini sounnya sudah lembut, sudah empuk. Jangan lupa cicipi rasanya dan koreksi jika dirasa ada yang perlu ditambahkan, silahkan bisa ditambahkan. Masukkan daun bawang. Masak sebentar lagi sampai daun bawangnya layu. Buat teman-teman yang belum subscribe, aku mengajak untuk klik tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar teman-teman dapat update ketika aku upload video baru. Kalau sudah, kita matikan apinya. Sup soun jamur siap disajikan. Sup soun jamur kuping dan bakso, masakan berkuah yang ringan, segar, gurih dengan isian yang enak dan bergizi. Resep ke-6, sup sawi daging sapi. Sup segar nih campuran dari sawi putih, sawi hijau, jamur enoki, tofu, dan daging sapi. Nah, ini dia bahan-bahannya, bisa teman-teman cek. Yang pertama, yang kita butuhkan adalah sawi putih. Kita buang dulu ujungnya, kemudian kita potong-potong seperti ini. Ini boleh kita cuci dulu, atau boleh kita potong-potong dulu baru kemudian kita cuci. Lalu kita juga pakai sawi hijau, kita potong juga ujungnya. Lalu kita potong-potong seukuran dengan sawi putih yang tadi. Untuk bumbunya ini minimalis aja. Di sini saya hanya pakai 3 siung bawang putih yang kita geprek. Kemudian juga kita pakai 2 cm jahe. Ini kita belah jadi 2, kemudian kita geprek juga. Kita juga pakai daun bawang yang kita cincang halus. Cara masaknya mudah, kita panaskan minyak, lalu kita tumis bawang putih dan jahe sampai harum. Diaduk-aduk biar nggak gampang gosong. Lalu setelah itu kita masukkan juga daun bawang, kita tumis biar dia wangi. Ini bumbunya udah wangi, kita tuangkan air. Kita pakai sekitar 1 liter 200 ml atau sesuai kebutuhan. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Masukkan garam, kemudian gula. Kita pakai juga merica bubuk sekitar setengah sendok teh. Lalu kita masukkan juga kaldu sapi bubuk, ini saya pakai Royco sekitar 1 bungkus. Aduk rata. Biar tambah wangi, kita pakai juga minyak wijen sekitar 1 sendok teh. Lalu kita cicipi rasanya. Kita masukkan bahan dari bahan yang paling lama matangnya, yaitu yang pertama daging sapi. Ini saya pakai daging sapi slice, atau teman-teman boleh juga ganti pakai bakso atau pakai daging sapi cincang. Lalu kita masukkan juga sawi putihnya. Bertahap kita masukkan sayuran yang lain, yaitu sawi hijau. Untuk tofunya kita potong-potong dulu. Untuk tofu ini motong-motongnya harus hati-hati ya, karena dia gampang banget hancur. Jadi kita potong tengahnya, kita keluarkan 2 sisinya, kemudian kita potong-potong pelan-pelan. Tofunya kita masukkan pelan-pelan. Setelah itu teman-teman boleh aduk rata, atau boleh juga seperti saya, ini saya aduk pelan-pelan tanpa mengubah tatanannya, karena nanti saya pengen masukin ke mangkok itu diatur-atur. Jadi biar
bisa rata. Kita ambil daging sapi seberapa banyak kita mau, sayurannya juga seberapa banyak kita mau, begitu ya. Jamur enokinya kita masukin terakhir karena dia paling cepat banget mateng. Kemudian kita aduk pelan-pelan biar rata, kemudian kita masak sampai dia mendidih. Biar tambah segar supnya, saya masukkan juga cabai rawit merah. Nah, cabai rawit merah ini nggak saya iris-iris ya, jadi nanti anak-anak yang nggak bisa pedas juga bisa tetap ikut makan. Nah, ini dia supnya udah mateng, udah siap untuk disajikan. Dan resep ketujuh, asam-asam daging sapi. Salah satu olahan daging yang berkuah seger, gurih, asam manis, dimakan anget-anget pasti mantep. Untuk bikin asam-asam, aku sarankan pakai daging sengkel atau daging bagian lain yang agak berlemak. Ini aku pakai setengah kilogram, dipotong agak kecil seperti ini. Bumbunya 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai hijau besar, 3 cabai merah besar, dan 2 buah tomat hijau. Kita juga pakai daun salam, sereh, lengkuas, dan jahe. 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh merica. Kita juga pakai minyak goreng dan 2 sendok makan kecap manis. Step pertama, kita didihkan air sekitar 1 liter. Lalu daging yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan. Kita rebus dagingnya sebentar saja sampai airnya mendidih kembali. Selanjutnya dagingnya kita angkat dan kita buang air rebusan pertamanya. Lanjut kita masak air lagi untuk merebus daging. Rebus dagingnya sampai empuk. Silahkan teman-teman bisa pakai metode apa saja. Bisa di presto juga kalau mau cepet. Kita masukkan daun salam, daun jeruk, sereh, lengkuas, dan jahe ke dalam air rebusannya. Aduk-aduk dan tutup pancinya. Masak daging sampai setengah mateng. Aku rebus dagingnya tanpa presto. Rebus daging 30 menit, lalu aku biarkan 30 menit dalam panci tertutup, lalu lanjut lagi rebus selama 10 menit. Kalau sudah setengah empuk seperti ini, kita masukkan garam dan gulanya, biar bumbu lebih meresap dan dagingnya nggak hambar. Tutup pancinya dan lanjutkan memasak sampai daging benar-benar empuk. Nah, sambil menunggu dagingnya empuk, kita iris-iris dulu bumbunya. Bawang merah 7 butir kita iris tipis seperti ini. Bawang putih 3 siung juga kita iris tipis. Kalau sudah bawang merah dan bawang putih irisnya kita sisihkan dulu. Cabai merah dan cabai hijau besar kita potong-potong agak besar. Selain cabai merah dan cabai hijau besar ini, kita juga akan pakai cabai rawit yang kita biarkan utuh. Lanjut kita akan potong-potong tomat hijau, kita pakai 2 buah. Tomat hijaunya kita belah-belah, 1 buahnya kita potong jadi sekitar 8 potong. Step selanjutnya, kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan. Kalau minyaknya sudah panas, kita tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan kecium wanginya. Ini bawang merah dan bawang putihnya sudah wangi dan kekuningan seperti ini. Kita matikan apinya. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan cek dagingnya apakah sudah empuk. Ini dagingnya sudah cukup empuk, tapi airnya agak menyusut, jadi kita akan tambahkan airnya. Kita tambahkan sekitar 300 ml.
Kita masukkan kaldu ayam bubuk dan merica bubuk. Sekalian juga kita masukkan kecap manisnya. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata. Dan lanjutkan memasak sampai bumbunya meresap. Step selanjutnya kita masukkan cabai merah dan cabai hijau iris. Cabai rawit merah kita biarkan utuh. Biar kuahnya nggak terlalu pedas. Jadi nanti buat yang suka pedas tinggal dikecek di mangkok masing-masing. Kita masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita tumis. Kita aduk lagi sampai merata. Namanya asam-asam, maka kita pakai juga asam jawa yang akan bikin kuahnya seger. Asam jawanya kita seduh pakai air panas. Aduk-aduk sebentar, lalu selanjutnya air asam jawa akan kita masukkan ke dalam kuah. Aduk-aduk sampai rata dan meresap bumbunya, lalu kita cicipi rasanya. Kalau ada yang kurang asin, kurang manis, atau kurang asam, bisa kita tambahkan. Kalau semuanya sudah pas, kita masukkan tomat hijaunya. Aduk-aduk dan masak sampai tomat hijaunya layu. Biar kuahnya lebih bersih dan makannya lebih nikmat, kita angkat dulu daun salam, sereh, dan lengkuasnya. Asam-asam daging ini kuahnya seger, dagingnya lembut dan empuk, kaldunya gurih. Recommended banget buat dicoba, dijamin teman-teman bakal ketagihan. Kalau semuanya sudah oke, dagingnya sudah empuk, sudah meresap bumbunya. Selanjutnya bisa kita matikan apinya. Lalu asam-asam daging sapi ini siap untuk disajikan. Asam-asam daging, dagingnya empuk lembut, bumbunya meresap, kuahnya gurih dan seger, manis, asam, komplit. Cocok banget buat dimakan anget-anget.